Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartini dengan nomor induk 0441644546 dari Prodi Sistem Informatika UPBJ Jambi. Tugas yang pertama yaitu membuat video verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Pastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Nah, ini ada tutorial. Sebenarnya kita hanya tinggal melakukan apa yang ada di event ini. Pertama yaitu yang pertama kita memasukkan jalankan Cisco-nya. Oke, seperti ini. Di sini saya akan menambahkan sesuai dengan apa yang ada di halaman ketiga, yaitu PC-nya ada PC 1, 2, 11, dan 12 dengan port yang sama. Kita ganti nama, masukkan 12 agar lebih cepat. Kita klik 2 kali di sini. 11. Ini sudah benar. Ini tinggal ganti. Lanjut yaitu ke IP address. Sesuai dengan angka belakangnya dengan nama PC. Oke, selesai semua. Kita yang terakhir mematikan switch-nya. Seharusnya sebelum IP tadi. Nah, ini kita konekkan dengan menggunakan Connect Sense untuk pilih yang kabel jaringannya, kabel LAN. Kita samakan. Oke. Nah, ini setelah itu kita masukkan ke langkah kelima, yaitu menjawab soal tadi. Pastikan semua PC ini terkoneksi. Ini kita tunggu sampai kabel ini indikasinya hijau. Nah, seperti ini. Nah, kita contoh ping 1 titik. Ini masih orange. Nah, request timeout. Nah, ini udah mulai masuk. Nah, kita coba lagi ulang. Nah, ini udah mulai masuk. Kita ping ke yang 11, lanjut. Kita ping ke yang ke-12. Oke. Langkah oh, ini ada yang salah, maaf. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yaitu video verifikasi. Mengkonfigurasi VLAN pada switch. Ini kita lakukan dulu langkahnya sampai 10. Kita masuk ke sel pada switch. Ini kita cek dulu SH VLAN. Nah, ini defaultnya ini cuma ada 1 VLAN. Ini ada sisinya.
cuman itu double fungsi, ini ada fungsi ini di semua port. Nah, itu VLAN, satu VLAN default. Nah, itu akan membuat dua VLAN, kita akan membuat VLAN tambahan sesuai dengan contoh praktikun. Ada VLAN 2 dan VLAN 3 dengan fakultas. Nah, ini ada anggota VLAN-nya dari port berapa sampai berapa. Di sini switch-nya kita enable dulu. Setelah di enable, kita masukkan perintah cons. Ini langkah-langkah yang dikirim agak keliru ya. Kita lanjut ke VTPAC server. Agar switch ini menjadi switch server. Mode server. Oke, udah jadi VTP server. Sekarang kita namai domainnya. Namai domain sekarang kita membuat VLAN-nya. VLAN 2 dengan nama VLAN. Nah, ini keliru juga. Ini VLAN 2 dulu baru kita namai. Enter. Kita exit dulu. Tambahkan VLAN 3. Dan oke. Kita exit. Exit lagi. Lanjut, sekarang adalah kita tetapkan port-port yang tadi ini. Nah, anggota VLAN-nya port berapa aja gitu. Kita masukkan ke config kita lagi. Lanjut ke inference dari F0 per 1 sampai 10. Salah. 0. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ubah modenya ke mode akses dan kita namakan VLAN 2 dari port 1 sampai 10. Oke. Nah, lanjut kita sekarang yang 11 sampai 20 sama mode akses juga, sama cuman namanya oke. Ini sudah kita selesai, kita exit saja. Nah, sekarang untuk memverifikasinya kita ketik SH VLAN, maka akan ada tambahan VLAN baru yaitu VLAN 2 dan VLAN 3 dengan port yang tadi telah kita atur.
Lanjut ke langkah berikutnya, kita akan menjawab langkah 12, yaitu soal nomor 3. Ya, ini sebelum kita lanjut, ini ke langkah 11 dulu. Pastikan bahwa PC1 dan PC2 ini tidak bisa terkoneksi dengan PC11 dan 12. Sebelumnya kan bisa nih. Contoh ya. Nah nih, sebelumnya kan bisa nih. Sekarang kita link ke 12. Nah, dia nggak mau karena VLAN-nya berbeda. Tapi kalau kita ping ke PC2 itu bisa. Karena masih dalam satu VLAN. Nah, contoh kita coba. Setelah selesai ini, coba, nah ini dia bisa. Sekarang kita lanjut ke langkah 11. Oh, ternyata panjang ya. Sampai ke bawah. Nah, ini mohon maaf, dosen pembimbing, saya video ini saya buat jadi satu saja agar tidak terpotong-potong setiap step by stepnya. Nah, ini kita buat pengelompokannya dengan menggunakan ini. Cuman kita kan ini lanjut ke penambahan switch 2, jadi sekalian aja kita tambahin switch 2 nya. Tadi udah dites juga kan antara VLAN 1 dengan VLAN, nah ini tidak bisa terkoneksi. Nah, ini kita lalu tambahkan switch yang kedua. Oke. Nah, seperti ini. Kita bikin save dulu di sini ya. Kita kasih judul. Lanjut satu lagi. Ini kita beri nama VLAN 2. Ini kita beri nama juga VLAN 3. Lanjut nih, sama seperti tadi kita koneksikan. Jangan lupa ini urutkan nomornya. Kita beri ini PC3. Ini kita bisa beri nama PC4. Yang ini PC13 dan juga PC13 dan juga PC14. Sudah sesuai, nih tinggal kita samakan aja. Ini cuma biar rapi aja. Nah, ini IP address-nya kita ubah juga. Untuk VLAN 2 semuanya jadi 2, VLAN 3 semuanya jadi 3 semua IP-nya. Oh, PC3 ini F02, PC4 F01, cuman nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini cuma kita masukkan IP-nya aja.
Ini titik 3. Ini kita copy, paste di ganti 4, ini lanjut, ini 2, dan ini 1. Begitu juga dengan yang VLAN 3, ini 3.11, satu juga, satu juga. Lalu di sini 2, sini 3, dan di sini 4. Oke. Sekarang kita tarik kabel kesebar dari switch 1 di Ethernet 1, sama ini juga ke Ethernet 1. Nah, seperti ini sudah kita bagi antara VLAN 2 dan VLAN 3. IP-nya pun cuman yang di switch 2 config sampai klien. Switch 1 belum kita config sebagai server, oke? Oke, sekarang kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Kita masukkan perintah yang ada di langkah-langkah praktikum. Ini kita config ke F. Kita ganti namanya menjadi hostname display 1. Diubah mode dari penghubungnya ini jadi menjadi terang itu all access, jadi VLAN 1 dan VLAN 2 juga masuk semua. Switch dan mode terang. Oke. Sekarang kita switch yang kedua. Ubah juga menjadi SP2 menggunakan CLN sama config T. Ini kita enable dulu, jangan lupa. Ini kita ubah jadi BTP mode client. Oke, jadi yang di atas server switch 1 server, kemudian switch 2-nya itu client, domainnya kita samakan. Oke. Sekarang kita yang tadi port gigabyte-nya itu kita ubah menjadi mode terang juga, sama G01 switch port mode terang. Oke. Dan sekarang port internetnya
port LAN-nya kita anggap ini kita pakai fiber ya, yang garis-garis itu yang dipakai kabel LAN biasa. Terus yang kabelannya ini dari 1 sampai 5 kita ubah menjadi VLAN 2. Modenya diganti menjadi akses. Modenya diganti menjadi mode akses. Nah, ada. Oke. Aksesnya apa? Aksesnya VLAN 2. Terus yang dari 6 sampai 10 sama kita mode akses VLAN-nya VLAN 3. Oke, ini kita exit. Nah, sekarang untuk menjawab soalnya tadi soalnya itu langkah 12 yaitu memastikan bahwa ini tuh switch yang satu ini jadi SW1 ini jadi VTP server dengan domain OT, dan ini yang switch 2 itu VTP client dengan domain. Caranya sama, ketikkan sh VTP server VTP akses. Ini server, domainnya OT. Kita cek yang switch 1 sama sh VTP. Nah, ini di klien, domainnya OT. Sekarang kita ke langkah 13 yaitu memasukkan terang yang tadi yang gigabyte 01-nya. Ini size 2 dulu kali ya. sh in terang. Nah, ini udah nyala, udah aktif. Sekarang kita cek juga di switch 1-nya sh in terang sama, notifannya 1. Oke, lanjut kita ke nomor 14 ya, dan juga di size 2-nya kita pastikan VLAN yang tadi itu sudah tercetak dari port 1 sampai 5 yaitu VLAN 2, port sampai 10 itu VLAN 3. Kita ketik aja sh VLAN. Nah, ini yang sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sekarang kita lanjut langkah 14 ini menjawab soal nomor 4 ya. Sudah sesuai. Nah, sekarang untuk memastikan bahwa dari PC 1 dapat terkonek ke PC 2, 3, dan 4. Kemudian PC 11 hanya dapat berkomunikasi 12 dan 13, 14. PC 1 tidak bisa terkoneksi. Intinya kita tes sekarang PC 1 tidak bisa terkoneksi dengan ini, tapi bisa terkoneksi dengan, dan PC 11 terkoneksi dengan ini, tapi tidak terkoneksi dengan yang di kiri.
Kita cek menggunakan command prompt. Bisa. Kita ping aja. Ping ke 2.2 ya tadi. Nah udah masuk ya. Masuk 2.3 untuk PC yang nomor 3. Nah masuk juga. Terus yang terakhir PC 4 dengan IP 2.4. Nah terus kita poin ketiga dulu nih. Kalau PC 1 ini nggak dapat berkomunikasi dengan 11, 11, 12, 13, dan 14. Kita coba ya. 3.1 itu 11. Kita cek di sini 3.1. Nah ini request timeout. Nah nih request timeout. Agak lama. Terus kita lanjut ke ini 3.2 PC 12. Sama hasilnya. Request timeout. Lanjut yang terakhir itu PC nomor PC nomor 13 dulu 3.3. Nah ini sama hasilnya request timeout. Oke, kita lanjut ke yang terakhir 3.4. Jadi VLAN ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan jaringan agar tidak dapat terhubung ke jaringan yang lain. Oke, nah sekarang kita coba ping dari PC 11, 12, 13, dan 14. Gunakan command prompt ping 192.1.2. Nah nggak bisa ke PC 12. Sekarang kita lanjut ke PC 13. Ini request timeout. Nah karena kita cek sepertinya ada yang salah. Oh ini ketemu. Kenapa ini tadi saya ada membuat sedikit kesalahan karena saya memasuki di port 13 itu. Port 13 itu tidak ada VLAN 3, jadi ini harusnya saya masuknya ke port 6 internetnya. Nah masukkan ini juga. Nah demikianlah tadi tugas dari saya, dan apabila masih ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih.